terkait kasus Nikita Mirzani yang ditahan di Polda Metro Jaya, kemudian diperpanjang oleh pihak penyidik. Ini adalah kewenangan daripada memang penyidik Polda Metro Jaya, karena hal ini diatur di dalam pasal 24 sampai dengan pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian dengan adanya perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani, ini menandakan bahwa berkas perkara yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya itu belum lengkap, dan ini adalah kewenangan daripada kejaksaan, pihak jaksa. Pihak jaksa yang akan menilai berkas perkara tersebut, apakah alat bukti tersebut sudah lengkap, kemudian unsur pidananya sesuai dengan pasal yang diterapkan. Nah, dengan adanya ketidaklengkapan, belum lengkap berkas perkara, makanya berkas perkara tersebut dikembalikan lagi ke pihak Polda Metro Jaya. Demikian. Terima kasih. Memang bicara soal perpanjangan, dan dari 20 hari masa tahanan pertama kemudian diperpanjang 40 hari ya maksimal. Total itu menjadi 60 hari. Jika selama 60 hari kemudian berkas perkara terus tidak lengkap, belum memenuhi kelengkapannya, maka secara otomatis Nikita Mirzani bisa di SP3-kan, penghentian penyidikan. Makanya ini masih ada waktu cukup panjang untuk pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas daripada perkara Nikita Mirzani. Dan ketika lengkap, maka berkas tersebut akan diserahkan lagi kepada pihak kejaksaan. Nah, memang ada di dalam istilah hukum pidana yang namanya P19 jika itu berkas belum lengkap. Kalau sudah lengkap, maka itu disebut sebagai P21. Setelah P21, maka berkas tersebut akan dilimpahkan ke pihak JPU, Jaksa Penuntut Umum, juga beserta Nikita Mirzani. Jika sudah lengkap ya, demikian. Terima kasih. Oke, Bang. Tapi kan banyak yang mengatakan kalau misalnya 2 kali perpanjangan, kemarin isunya menjelang berakhirnya masa perpanjangan dia 2 kali ini, ada yang bilang dia bisa bebas, bisa menjadi tahanan kota karena tidak ada lagi perpanjangan lagi. Itu harus dilimpahkan segera ke kejaksaan. Tapi nyatanya ini perpanjangan 30 hari ke depan. Ini gimana sih Bang dengan kabar simpang siur? Prosedurnya seperti apa sih kalau untuk perpanjangan yang sudah 2 kali penahanan ini? Apakah memang harusnya dia bebas sebagai tahanan kota, atau memang ada prosedur perpanjangan itu lagi sampai berkas-berkas itu lengkap? Baik, terkait perpanjangan itu memang karena ini masih di tahap pihak penyidikan atau polisi, perpanjangan itu hanya batas waktunya 40 hari. Nah, bicara soal perpanjangan, memang kalau tahap pertama itu memang di pihak kepolisian hanya 20 dan 40 hari. Jika memang sudah lengkap berkas perkaranya, baru di pihak JPU, Jaksa Penuntut Umum. Nah, pihak Jaksa Penuntut Umum juga, pihak penuntutan juga bisa memperpanjang. Tapi kalau kita kembali ke tahap penyidikan, ini menjadi salah satu potensi buat pihak Nikita Mirzani. Bisa juga kalau sampai berkas perkara ini tidak lengkap sampai pada akhirnya 60 hari, maka Nikita Mirzani harus bebas, siapapun tersangkanya. Jika memang tidak lengkap, arti bolak-balik dan tidak lengkap. Makanya ini adalah PR bagi pihak Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas perkara. Karena ini beban pembuktian ada di pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kecuali sudah lengkap, maka beban pembuktian itu berada di pihak kejaksaan. Demikian, terima kasih. Oke, berarti secara langsung kalau misal perpanjang ketiga kali ini sampai 30 hari ke depan, itu berkas tidak lengkap juga dari pihak Polda untuk P21 maksudnya. Berarti kemungkinan itu Nikita bisa bebas dong Bang, atau seperti apa nih? Otomatis, kalau memang berkas perkara yang tidak lengkap sampai batas waktu 60 hari, maka polisi harus melakukan penghentian penyidikan, SP3 namanya. Makanya ini kerja keras bagi pihak Polda Metro Jaya penyidik untuk melengkapi berkas perkara dari pihak Nikita Mirzani. Demikian.
Biasanya Bang, kalau untuk setelah perpanjangan ketiga kali ini, yang sulitnya tuh apa sih, menemukan bukti-bukti seperti apa sih? Mungkin kan ini kan ada tindakan TPPU juga kan. Apakah itu salah satu kesulitannya untuk melimpahkan berkas-berkas di kita ini kan cukup lama juga nih, sudah cukup lama kan tidak dilimpahkan gitu. Baik, Seperti apa? terkait berkas perkara dikembalikan oleh pihak kejaksaan itu hal yang normatif ya. Ini lumrah. Biasanya kalau belum lengkap pasti ada bolak-balik. Nah, pihak kejaksaan yang menilai apakah unsur pidananya terpenuhi, kemudian pasal-pasalnya terpenuhi, dan juga alat-alat bukti. Berarti ini belum lengkap. Makanya pihak kejaksaan tidak berani untuk melakukan menerima berita acaranya. Makanya ini sebenarnya tadi ada peluang bagi pihak kejaksaan, terutama pengacaranya, untuk bisa koordinasi dengan pihak kepolisian, mengecek langsung apakah memang bukti-buktinya lengkap atau tidak. Yang tadi alat bukti, kemudian unsur pidana, kemudian pasal yang terapkan sudah tepat atau belum. Ini memang masih kita tunggu karena ini menjadi kewenangan pihak penyidik. Demikian jelas. Oke, berarti setelah 30 hari kemungkinan nih kita bisa bebas. Apakah nanti setelah 30 hari itu yang tadi Abang bilang SP3 itu dan bebas menjadi tahanan kota, atau bebas menunggu berkas itu lengkap kembali untuk dilimpahkan ke kejaksaan, seperti apa nih Bang? Kalau berkas perkara tidak lengkap sampai akhirnya perpanjangan ini selesai, waktu perpanjangan ya, itu baru total 60 hari. Maka pihak penyidik Polda Metro Jaya harus melepas bebas. Kalau memang itu tidak terpenuhi ya unsur-unsur tadi, unsur pidananya, alat buktinya, kemudian pasal yang diterapkan itu tidak tepat, maka itu bebas. Tidak menjadi tahanan kota ya Bang? Tidak lagi, kecuali memang nanti kalau bicara penerapan pasal, memang polisi bisa mencantumkan beberapa pasal, tetapi yang mengseleksi adalah pihak kejaksaan. Jika misalkan ada beberapa pasal diterapkan, mungkin pihak kejaksaan hanya menyatakan cuma satu pasal, cuma pasal pemerasan, dan TPPU tidak ada, atau sama sekali memang tidak ada. Artinya tidak ada unsur pidananya. Kita tunggu nanti hasil daripada pihak penyidik dan pihak kejaksaan. Berarti bebas dengan begitu aja, dan bisa terjadi nggak sih Bang dengan mungkin nanti ini kita bebas, ternyata data berkasnya lengkap, apa bisa kemungkinan ditahan kembali atau dilimpahkan ke kejaksaan? Seperti apa nih Bang? Kalau berkas lengkap otomatis berkas perkara internasional ini berarti dilimpahkan ke pihak jaksa. Begitupun di kita misalnya, maka itu dilimpahkan. Ketika semua sudah diserahkan, maka beban pembuktian ada di pihak jaksa penuntut umum. Demikian. Udah? Oke, makasih.